Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yani dengan NIM 230404008. Di sini saya akan menjelaskan komponen dasar dalam melakukan proposal kuantitatif. Nah, ada beberapa judul komponen dasar dalam melakukan penelitian. Yang pertama ada judul penelitian, di mana judul harus mencerminkan fokus penelitian dan memberikan gambaran umum tentang topik yang teliti. Nah, yang kedua latar belakang masalah, di mana latar belakang masalah ini menjelaskan konteks dan alasan mengapa peneliti ini penting. Ini mencangkup identifikasi masalah yang ada, terapan penelitian, dan kontribusi yang diharapkan. Yang ketiga ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah merupakan pertanyaan atau pernyataan yang ingin dijawab melalui peneliti. Nah, merumuskan masalah yang harus jelas dan spesifik. Yang keempat adalah tujuan peneliti. Nah, tujuan penelitian ini menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui peneliti. Nah, tujuan harus relevan dengan rumusan masalah. Yang kelima, manfaat peneliti. Manfaat peneliti ini menggambarkan kontribusi penelitian bagi pengembang ilmu pengetahuan, praktis, atau kebijakan, dan ini bisa mencakup manfaat teoritis dan praktis. Nah, yang keenam ada tujuan pusaka. Nah, tujuan pusaka ini menjadikan kajian literatur yang relevan dengan topik peneliti dan membantu menunjukkan pemahaman teliti tentang konteks dan penelitian sumbernya. Yang ketujuh, metodologi penelitian. Nah, metodologi ini menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, termasuk desain penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan lain sebagainya. Nah, yang kedelapan, rencana, waktu, dan anggaran. Nah, rencana, waktu, dan anggaran menyediakan gambar tentang jadwal pelaksanaan penelitian dan estimasi biaya yang diperlukan. Nah, yang terakhir ada referensi. Nah, referensi ini sangat perlu dalam melakukan suatu penelitian. Nah, daftar pusaka yang digunakan dalam proposal menunjukkan sumber-sumber yang relevan dan mendukung penelitian. Baik, selanjutnya ada rekomendasi dalam hasil penelitian. Nah, rekomendasi dalam hasil penelitian kuantitatif adalah suatu sasaran atau langkah-langkah yang diusulkan berdasarkan penemuan peneliti. Rekomendasi ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi praktis membuat kebijakan atau peneliti lainnya dalam mengimplementasikan hasil penelitian. Nah, rekomendasi harus relevan dengan temuan dan dapat membantu memecahkan masalah yang diidentifikasi dalam penelitian. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan maksud dari logis atau masuk akal dan faktual dalam merumuskan latar belakang masalah. Nah, logis atau masuk akal ini merujuk pada kemauan untuk menyusun argumen yang koheren dan konsisten. Dalam konteks latar belakang masalah ini perlu bahwa peneliti harus menjelaskan mengapa masalah tersebut penting dan relevan dengan cara yang dapat dipahami dan diterima oleh pembaca. Nah, argumen harus didasarkan pada pemikiran yang rasional dan struktur. Nah, selanjutnya fakta fakta ini mengacu pada penggunaan data dan informasi yang dapat diverifikasi dan mendukung pernyataan dalam latar belakang masalah. Ini berarti bahwa peneliti harus menyertakan bukti empiris, statistik,
dan referensi dan literatur yang menunjukkan adanya masalah yang diangkat. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan perbedaan antara grand teologi atau mikro dan middle teori dan mikro teori. Nah, grand teori atau makro merupakan teori yang sangat luas dan umum yang berusaha menjelaskan fenomena sosial secara keseluruhan. Nah, grand teori ini sering kali mencangkup konsep-konsep besar dan abstrak seperti teori struktural, fungsionalisme, dan teori konflik. Nah, teori ini tidak selalu dapat diuji secara empiris karena cakupannya yang luas. Nah, yang selanjutnya middle teori. Teori ini berada di antara grand teori dan mikro teori. Middle teori lebih spesifik dan menguji secara empiris, tetapi memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan mikro teori. Contohnya adalah teori yang perilaku organisasi atau teori tentang interaksi sosial dalam kelompok. Nah, selanjutnya mikro teori. Teori ini berfokus pada individu atau interaksi kecil dalam konteks sosial. Mikro teori mencoba menjelaskan perilaku individu atau kelompok kecil dan seringkali menggunakan metode kualitatif untuk memahami dinamika interpersonal. Contohnya, mikro teori termasuk teori interaksisme simbolik yang meneliti bagaimana individu membangun makna melalui interaksi sosial. Nah, mungkin sekian penyampaian ataupun penjelasan dari beberapa pertanyaan tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.